Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilwa Taskia dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411-090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari manajemen operasi, yaitu sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Jadi, sumber daya manusia itu memainkan peran penting dalam manajemen operasi. Karena pengelolaan tim yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas operasi secara signifikan. Nah, di sini ada konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada peran SDM. Peran SDM itu yaitu memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu menilai dan juga memantau kinerja karyawan untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, yaitu meliputi perencanaan, pembangunan, penggajian, dan peraturan tenaga kerja. Dan kemudian ada yang keempat, yang terakhir, pengaturan hubungan kerja, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjaga hubungan antar karyawan. Setelah itu di sini ada proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada perencanaan. Tahap awal proses rekrutmen melibatkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan identifikasi posisi yang akan diisi. Hal ini melibatkan pengidentifikasian kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Yang kedua yaitu pengumuman lowongan. Setelah kebutuhan tenaga kerja dipahami, maka berikutnya adalah mengumumkan lowongan tersebut secara eksternal maupun internal, tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, pengumuman ini dapat dilakukan melalui situs web perusahaan, kemudian portal karir online, media sosial, ataupun lembaga perekrutan. Dan yang terakhir yaitu penyaringan lamaran. Setelah lamaran diterima, perusahaan mereka harus disaring untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengalaman ini bisa melibatkan penilaian terhadap kualifikasi, kemudian pengalaman kerja, dan kecocokan kandidat dengan budaya organisasi. Dengan cara mewawancara, kandidat yang lolos tahap penyaringan biasanya diundang untuk wawancara. Kemudian di sini ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu ada yang pertama ada pengembangan keterampilan, yaitu pelatihan dapat meningkatkan keterampilan karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan juga beragam. Dan yang kedua ada teamwork yang kuat. Pelatihan juga memperkuat kerjasama di antara karyawan, kemudian menciptakan kerja yang harmonis dan juga produktif. Sini ada evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan terhadap tujuan, standar, atau kriteria yang telah diterapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah umum dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan standar kinerja. Langkah pertama ini menetapkan tujuan dan standar kinerja yang jelas untuk setiap karyawannya. Tujuan ini harus berkaitan dengan tujuan organisasi dan spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau yang biasa disebut SMART. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data kinerja. Selama periode evaluasi, data kinerja karyawan harus dikumpulkan secara berkala. Nah, ini dapat mencakup evaluasi kualitatif dan kuantitatif, seperti misalnya pencapaian target, proyek yang selesai, umpan balik dari rekan kerja atau pelanggan, dan pencapaian tujuan individu. Kemudian yang ketiga ada pertemuan evaluasi kinerja. Setelah data kinerja terkumpul, manajer atau atasan langsung harus melakukan pertemuan evaluasi dengan para karyawan. Dalam pertemuan ini, kinerja karyawan dibahas berdasarkan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pemberian umpan balik. Selama pertemuan evaluasi kinerja, manajer memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka. Hal ini tuh melibatkan mengidentifikasi kekuatan, kemudian area perbaikan, dan memberikan saran atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Kemudian di sini ada manfaat kesejahteraan karyawan dalam operasi. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa sejahtera cenderung lebih produktif. Yang kedua, reduksi tingkat absensi. Kesejahteraan memotivasi karyawan untuk hadir secara konsisten. Yang ketiga, penurunan tingkat turnover. Karyawan yang merasa dihargai cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan keunggulan bersaing. Tim yang sejahtera dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Kesejahteraan karyawan dalam operasi merupakan kunci untuk peningkatan produktivitas, reduksi tingkat absensi, penurunan turnover, dan penciptaan keunggulan bersaingan. Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, perusahaan dapat mencapai hasil operasional yang lebih optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.